Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suryaning Tias dengan NIM 860332983. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Saud Cerdas Barokah Kebun Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Topik ini penting karena pendidikan bukan hanya tentang cara memperoleh nilai dan juga cara mengajar, tapi pendidikan juga cara memahami hakikat manusia, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan membahas mengapa filsafat dan ilmu pendidikan saling membutuhkan. Karena jika pendidikan tanpa ilmu filsafat, maka pendidikan akan kehilangan arah, karena pendidikan hanya akan mengikuti tren dan kebutuhan pasar tanpa mempertimbangkan nilai, moral, etika, dan juga tujuan hidup. Lalu, jika filsafat tanpa pendidikan, maka filsafat akan kehilangan tempat prakteknya, karena teori-teori filsafat akan bersifat abstrak tanpa penerapan yang nyata. Jadi, keduanya saling membutuhkan karena filsafat sebagai dasar berpikir dan juga ilmu pendidikan sebagai tempat penerapan dari teori-teori tersebut. Yang kedua, saya akan membahas bagaimana filsafat ilmu dapat memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dapat memperkuat ilmu pendidikan melalui beberapa hal. Yang pertama, filsafat ilmu akan mengawal eksistensi pendidikan agar tetap berpijak pada kemanusiaan dan rasionalitas. Yang kedua, filsafat ilmu menjamin keilmiahan pendidikan melalui pengajian metode penelitian sehingga riset dan teori yang didapatkan itu menjadi valid. Yang kedua, filsafat ilmu menanamkan nilai etika dan moral, sehingga pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, tapi juga manusia yang bermoral. Yang keempat, filsafat ilmu menunjukkan arah tujuan, yaitu pendidikan membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang sadar, kritis, dan juga bertanggung jawab. Ilmu filsafat dapat disebut sebagai bisa analisis, karena filsafat ilmu membedah persoalan melalui tiga dimensi utama. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau realitas. Di sini kita mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari pendidikan dan apakah murid dipandang sebagai subjek atau objek pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi sendiri membahas tentang cara bagaimana kita memperoleh pengetahuan, yaitu di sini kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan, yaitu metode kualitatif atau kuantitatif, dan metode pembelajaran seperti apakah yang akan kita gunakan. Yang ketiga, yaitu aksiologis. Aksiologi sendiri adalah nilai atau tujuan akhir, yaitu apakah pendidikan yang sudah kita lakukan ini bermoral, adil, dan juga memiliki manfaat bagi siswa. Jadi ketiganya itu tidak bisa dipisahkan saat membahas atau membedah persoalan-persoalan. Lalu kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu dapat disebut sebagai bisa analisis. Karena filsafat ilmu membedah persoalan-persoalan melalui tiga dimensi utama. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi membahas tentang realitas dan hakikat. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan apa sebenarnya tujuan pendidikan dan juga apakah siswa dipandang sebagai objek atau subjek dalam pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu mengenai cara memperoleh pengetahuan. Jadi di sini kita akan menentukan metode penelitian yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dan juga metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah nilai atau tujuan akhir dari sebuah ilmu. Jadi di sini kita berpikir apakah ilmu yang didapat semua siswa itu adil dan juga bermanfaat. Jadi ketiganya itu tidak dapat dipisahkan dalam membahas masalah persoalan tentang pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan di Indonesia bisa kita lihat melalui beberapa contoh berikut. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, lahirlah kurikulum merdeka, di mana di sini siswa ditempatkan sebagai subjek aktif yang memiliki kebebasan dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam teori pembelajaran,
melalui teori konstruktivisme yang melahirkan project based learning, yaitu di mana siswa diminta untuk belajar melalui pengalaman secara langsung. Yang ketiga, yaitu dalam metode penelitian. Aksiologi menekankan integritas akademik dan juga etika agar penelitian yang dilakukan atau ilmu yang didapat itu tidak merugikan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan yang kuat tidak dapat dipisahkan dari filsafat ilmu. Karena filsafat ilmu membantu pendidikan menentukan arah, metode, serta nilai yang jelas dan benar. Selain itu, pendidikan juga menjadi tempat penerapan bagi filsafat ilmu, yaitu untuk mengembangkan teori-teori dari filsafat ilmu tersebut. Dengan adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, tapi juga membentuk manusia yang memanusiakan manusia lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.